Jadi yang ketiga, pertanyaan ketiga ini adalah klasifikasi statistika. Yang pertama berdasar aktivitas, yang kedua berdasar metode, yaitu yang ketiga berdasar variabel. Berdasar aktivitas ada statistika deskriptif, yang kedua statistika inferensia. Berdasar metode ada statistika parametrik dan statistika non parametrik. Yang terakhir, yang ketiga berdasarkan variabel, ada statistika univariat dan statistika multivariat. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang berdasar aktivitas. Namanya juga aktivitas ya. Jadi ini ada dua ya. Setelah deskriptif inferensia, berarti aktivitas deskriptif hingga inferensia. Jadi yang pertama kita coba bahas deskriptif. Ini adalah aktivitas mengumpulkan data-data agar data lebih ringkas dan rapi. Informasi yang diperoleh diantaranya pemusatan data, distribusi, dan lain-lainnya. Nah, kalau yang saya highlight di sini ada hal-hal penting juga, yang itu mengumpulkan data dan yang tujuannya agar lebih ringkas. Cuman di deskriptif ini hanya sekedar mengumpulkan data gitu, belum bisa mengambilkan sebuah keputusan. Jadi kita bisa mengelompokkan data gitu ya, mengelompokkan data dari banyaknya data yang kita dapatkan, karena seperti itu. Terus yang kedua, inferensia. Nah, inferensia ini aktivitas setelah deskriptif. Setelah kita mengkelompokkan data yang kita dapatkan itu, nah ini saatnya menguji atau membuktikan sebuah hipotesis dari sebuah data untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi highlightnya adalah membuktikan atau menguji sebuah hipotesis dari sebuah data yang udah kita kelompokkan dari aktivitas deskriptif tersebut, hingga akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kalau tadi statistika berdasarkan aktivitas, selanjutnya berdasarkan metode. Jadi berdasarkan metode ada dua tadi ya, parametrik dan non parametrik. Nah, kalau parametrik karakteristiknya digunakan untuk jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, sampelnya berdistribusi normal. Ini kalau rekan-rekan mahasiswa masih belum tahu apa itu distribusi normal, ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini salah satu caranya diukur dengan alat analisis statistik, misalnya SPSS dengan uji normalitas. Terus yang ketiga, jenis data, interval atau rasio. Lebih lengkapnya akan dibahas di skala pengukuran. Ini pertemuan di skala pengukuran. Selanjutnya berdasarkan metode lagi non parametrik. Nah, kalau tadi itu parametrik kuantitatif, nah kalau non parametrik untuk penelitian kualitatif. Jadi ini diingat-ingat ya rekan-rekan, karena kita nanti akan ada sesi yang sebelum mid semester kita bedah penelitian yang udah dipublikasikan. Kita coba ini masuk kualitatif, ini masuk kuantitatif. Nah, di sini kita pelajari dari sini, dari pertemuan hari ini. Terus datanya tidak terdistribusi normal. Yang ketiga, jumlah sampelnya terlalu kecil, kurang dari 30. Terus yang keempat, jenis datanya nominal atau ordinal. Nah, saya coba kupas sedikit ya tentang jenis data ini, walaupun jenis data sebenarnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nominal gitu ya. Nominal ini datanya pengumpulan data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan, hanya bersifat kategori, atau bisa kita sebutnya secara ringkas kode gitu ya. Jadi dari banyak data yang kita kumpulkan ini, kan kita perlu mengkode-kodekan gitu ya, agar kita lebih mudah. Misalnya kendaraan yang ada di parkiran, ada sepeda, ada motor, ada mobil, kita angkakan jadi 1, 2, 3, 1 untuk sepeda, 2 untuk motor, ketiga untuk mobil gitu ya. Terus selain itu ada lagi misalnya jenis kelamin, pria dan wanita. Nah, angka 1, 2, dan 3 ini bukan tingkatan, hanya sebatas kategori aja untuk nyatat gitu ya, untuk nandain gitu ya, untuk ngoding, untuk kode, untuk mengkodekan. Bukan sebuah tingkatan dan bukan juga yang tidak kita bisa hitung gitu ya. Benar-benar untuk kategori aja. Terus yang kedua, ordinal. Sifatnya juga kategorial, masing-masing data tidak setara. Nah, ini bedanya nominal dan ordinal. Ordinal itu tidak setara, jadi ada tingkatan.
Nah, tidak dapat dihitung secara matematis namun memiliki tingkatan atau value gitu ya. Contoh, kepuasan pelanggan. Nah, kita kan ada kita tahu kan kepuasan pelanggan, misalnya kalau buat kuesioner itu ada tidak puas, puas, sangat puas. Tidak puas itu 1, puas itu 2, sangat puas itu 3. Nah, ini tingkatan yang beda-beda nilainya gitu ya. Namun memang kita tidak bisa hitung secara matematis. Terus selain ini ada interval gitu ya, interval dan rasio. Jadi kalau tadi nominal dan ordinal ini untuk kualitatif ya, umumnya untuk kualitatif. Terus yang interval dan rasio ini untuk kuantitatif. Nah, interval ini pengumpulan data, jenis data gitu ya, jenis data tingkatan antar data memiliki interval jarak yang bisa dihitung. Nilainya dapat dijelaskan secara matematis, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Jadi misalnya yang tidak memiliki nol mutlak, misalnya suhu tubuh. Suhu tubuh itu bisa minus juga di bawah nol gitu ya. Tapi ada jarak gitu ya. Misalnya saya ada contoh nih. Tadi kan kita sempat di awal pembukaannya ada tentang nilai ya. A, B, B, C, C, D, dan E. Ini ada jarak. Nah, ini ada jarak secara sistematis ya, secara sistematis antar nilainya gitu, antar rentang nilainya. Nah, inilah intervalnya itu adalah di rentang nilainya ini setiap data. Misalnya IPK ya 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0. Nah, bedanya interval sama ordinal ini ada di pengukuran intervalnya ini, jaraknya ini. Itu yang membedakan. Beda dengan tadi ya, puas, tidak puas, puas, sangat puas. Kalau tidak puas, puas, sangat puas, satu sama tidak puas sama puas itu kita nggak bisa ukur. Oke, tidak bisa ukur rentangnya, jaraknya gitu ya. Terus yang terakhir rasio, bisa dihitung dengan matematis dan dimulai dari 0. Contoh, berat suatu produk, berat badan, upah karyawan, jumlah tabungan. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi tentang klasifikasi statistika ya, berdasarkan variabel. Nah, yang pertama univariate, karakteristiknya hanya memiliki satu variabel terikat, ya kan, satu variabel terikat, itu dependent variable. Contoh, perilaku merokok pada remaja, rata-rata kadar gula darah pasien. Yang ketiga, tingkat kepuasan konsumen. Nah, teman-teman harus tahu nih mana variabelnya di sini kan. Nah, setelah sebelum mid semester nanti kan kita akan ngebedah nih. Teman-teman bakal tahu yang mana yang variabelnya. Misalnya variabel kan ada independen dan dependen. Nah, itu yang kita akan jelaskan setelah sesi hari ini. Kalau di contoh ini perilaku merokok pada remaja, variabelnya perilaku merokok ini.